Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bidang minat dan bakat merupakan bidang yang memfasilitasi santri ke dalam wadah yang tepat dan memberikan motivasi sebagai upaya pengembangan potensi minat dan bakat para santri pesantren Persatuan Islam 33 Al-Manar Purwakarta. Di samping itu, Mikat peduli untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan suasana yang kompetitif dan inovatif melalui bidang minat dan bakat, sehingga minat dan bakat ini dapat memunculkan santri-santri yang berprestasi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Berikut susunan keanggotaan dan laporan pertanggungjawaban kerja bidang minat dan bakat. Ketua Zahra Lafifah, Sekretaris Isma Revalin, Anggota Siti Afifah, Najwa Fatia. Laporan pertanggungjawaban bidang garapan minat dan bakat. Hias kelas terlaksana pada tanggal 19 September sampai 18 Oktober 2019. Kelebihan, menumbuhkan kekompakan dalam berkreativitas dalam segala sesuatu dan seni, agar kelas terlihat tampak menarik dan nyaman atas hasil karyanya dan menambah semangat belajar santri. Kekurangan, tidak tepat dalam pembatasan penilaian menjadikan waktu penilaian sangat terlambat. Suasana kurang kondusif pada kegiatan berlangsung. Terdapat beberapa kelas yang tidak membereskan kembali barang-barang yang sudah digunakan setelah menghias kelas tersebut. Solusi, selalu mempunyai nilai kreativitas yang tinggi untuk dapat meningkatkan daya kreativitas setiap santri. Lebih rajin membereskan kembali barang-barang setelah digunakan. Senam pagi terlaksana pada tanggal 20 September sampai seterusnya. Kelebihan, menumbuhkan melatih tubuh agar tetap sehat dan kuat, menjaga agar imun tubuh bertambah kuat sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Kekurangan, sulit mengkoordinir santri untuk turun ke lapangan. Durasi senam yang sangat sedikit. Solusi, sebaiknya santri cepat-cepat turun ke lapangan jika sudah dapat instruksi dari kami, agar bisa mempercepat waktu pelaksanaan karena waktu senam hanya sebentar. Program ketiga, siswa, terlaksana pada tanggal 4 Oktober 2019. Kelebihan, menumbuhkan kreativitas pada santri UG. Kurangnya pemasukan keuangan. Solusi, untuk masa berikutnya lebih diperbaiki dan diperbanyak kegiatan ini. Program keempat, Aksara, terlaksana pada tanggal 16 sampai 18 Desember. Kelebihan, sebagai sarana santri untuk refreshing setelah melaksanakan ujian, melatih kekompakan santri dan meningkatkan sportivitas dalam bermain, melatih keberanian santri dalam bermain serta meningkatkan jiwa sosial terhadap yang lain. Kurangnya persiapan dari seluruh panitia, kurangnya anggota kepanitiaan, tidak semua santri berpartisipasi dalam mengikuti acara ini, tidak semua santri membayar iuran dalam kegiatan ini. Solusi, untuk masa berikutnya lebih semangat kembali untuk menjalankan proker ini agar berjalan dengan sukses. Harus membuat santri agar berpartisipasi mensukseskan acara ini. Panitia lebih tegas lagi dalam menagih pembayaran kegiatan ini. MTref terlaksana pada tanggal 18 Desember 2019. Kelebihan, memanfaatkan barang-barang bekas jadi barang yang bisa dipakai dan bisa sampai untuk menghasilkan uang, mengurangi limbah industri, menjadikan santri yang kreatif dan melalui imajinasinya sendiri. Kekurangan, santri kurang lengkap dalam membawa peralatan yang sudah diinformasikan, bahkan ada yang tidak membawa barang-barang hasil tersebut hilang saat sudah pengumuman. Hasil dari kerajinan tangan pasti kurang awet setelah digunakan. Solusi, harus lebih kreatif lagi dalam membuat kerajinan tersebut. Jaga barang hasilnya dengan baik agar tidak hilang lagi. Masterchef terlaksana pada tanggal 22 Januari 2020. Kelebihan, menjadikan santri kreatif dalam menyajikan makanan, melatih kerjasama dan kekompakan satu sama lain, melatih santri agar lebih dalam bidang tata boga.
Kekurangan suasana kurang kondusif. Solusi untuk masa berikutnya harus lebih semangat dalam menjalankan kegiatan ini, harus lebih tegas dan disiplin untuk menciptakan kelompok antar kelompok. Almanar Mencari Bakat terlaksana pada bulan Januari 2020. Kelebihan menumbuhkan bakat-bakat santri yang terpendam. Kekurangan, kurangnya kondusif dalam pelaksanaan acara. Kreasi santri tidak terlaksana pada bulan Januari 2020. Kendala, waktu yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan. Solusi, untuk masa berikutnya bisa dilaksanakan dengan waktu yang lebih tepat. Melukis dalam kanvas tidak terlaksana pada tanggal 4 Februari 2020. Kendala, kurangnya minat dari santri. Solusi, fashion show tidak terlaksana pada bulan Februari. Kendala, tidak memungkinkannya untuk pelaksanaan di lingkungan sekolah. Kurangnya waktu untuk melaksanakan acara tersebut. Bidang Kominfo memiliki peran penting karena berkaitan dengan jaringan komunikasi dan informasi organisasi, memberikan informasi keluar dan menerima informasi. Umumnya, teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data, meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang akurat. Kami dari bidang garapan Kominfo Umahatuko dengan 4 pengurus sebagai berikut: Muna Naziha, Nasyu Hanifah, Sabina Gida Maryam, dan Haura Nurbani Saifullah. Program kerja Kominfo yang pertama yaitu desain grafis, terlaksana pada tanggal 26 September 2019, yang mempunyai kelebihan informasi yang disampaikan nampak lebih menarik memenuhi kebutuhan bidang lainnya yang ada sangkut pautnya dengan desain. Program kedua, mengurus mading, terlaksana pada tanggal 13 Oktober 2019. Kelebihannya meramaikan lingkungan sekolah, mempermudah santri untuk mencari info seputar sekolah atau di luar sekolah. Program kerja yang ketiga, 1 Minute Booster, terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2019. Memiliki kelebihan memperlihatkan bakat speaking dari para santri, serta membantu dan memperbanyak di Instagram yang memotivasi santri ataupun orang-orang di luar sana, juga meningkatkan rasa percaya diri santri. Yang keempat, pelatihan Crowdwork, terlaksana pada tanggal 21 Oktober 2019. Kelebihannya memberikan pengetahuan mengenai dasar pengeditan flyer digital. Yang kelima ada buletin, terlaksana pada tanggal 4 November 2019. Kelebihannya yaitu meramaikan mading, menambah wawasan santri. Yang keenam yaitu bioskop edukatif, terlaksana pada tanggal 14 November 2019. Kelebihannya dapat memetik pelajaran dari film Alif Lam Mim, yaitu hak asasi manusia menjadi segalanya, dan film ini merupakan suatu bentuk visualisasi dari penggulatan politik yang membutuhkan kambing hitam demi tercapainya kepentingan suatu pihak, sehingga apapun dan siapapun akan dikorbankan demi tercapainya kepentingan tersebut, termasuk orang-orang yang tidak bersalah hingga agama dan umatnya. Program kerja ketujuh adalah kotak saran yang terlaksana pada tanggal 20 November 2019. Kelebihannya adalah mengetahui kritik dan saran dari seluruh santri dan bisa dijadikan pelajaran untuk tashkil masa jihad selanjutnya. Yang ke-8 yaitu kekrisan, yaitu kesan, kritik, dan saran, terlaksana pada tanggal 21 November 2019. Kelebihannya itu sebagai bahan evaluasi dalam bentuk video untuk setiap acara tersebut bisa berkembang. Yang ke-9 yaitu foto studio tashkil, terlaksana pada tanggal 28 Januari 2020.
yang mempunyai kelebihan menjadikan bukti bahwa kita pernah menjadi anggota Tashkil ketika kita sudah pensiun atau penanggungan. Yang ke-11 yaitu rubik mading, tidak terlaksana karena setiap kelas terlambat mengumpulkan rubiknya masing-masing, kurangnya sosialisasi tentang penjelasan rubiknya secara detail. Program yang ke-12 adalah majalah. Tidak terlaksana karena kurangnya fasilitas yang memadai dan juga kurangnya minat baca dari para santri. Yang ke-13 yaitu short film, tidak terlaksana karena waktu dan fasilitas tidak memadai. Yang ke-14 yaitu tim kreatif, tidak terlaksana dikarenakan belum terpikirkan sistematisnya. Bidang garapan ekonomi santri. Bidang garapan ekonomi santri ialah bidang yang dibentuk untuk menstabilkan keuangan dalam ruang lingkup RGUG, bertujuan untuk mengembangkan keuangan, membangun potensi, dan menumbuhkan sikap inovatif dan disiplin. Berikut merupakan susunan keanggotaan bidang garapan ekonomi santri. Ketua, Salma Fauziah. Sekretaris, Safira. Anggota, Zahra Aulia dan Zihan. Program kerja yang telah dilaksanakan oleh bidang garapan ekonomi santri diantaranya yaitu yang pertama RGUG Market. Program ini terlaksana pada tanggal 20 September 2019. Kelebihan dari program ini yaitu memudahkan santri dalam memenuhi keperluan yang bersifat sederhana. Kendalanya yaitu bidang ekonomi santri harus selalu siap sedia menyediakan barang kapanpun. Solusinya yaitu kerjasama antara anggota ekonomi santri akan memudahkan program tersebut. Yang kedua yaitu stand wisata kuliner. Program ini terlaksana pada tanggal 26 Oktober 2019. Kelebihan dari program ini yaitu mengambil kesempatan ketika ada peluang untuk berjualan. Namun ada kendalanya yaitu waktu pelaksanaan yang dilakukan pada malam hari menyulitkan para anggota bidang ekonomi santri untuk mendapatkan izin orang tua. Lalu ada solusinya yaitu memberikan pemahaman pada orang tua bahwa yang dilakukan merupakan perbuatan yang mempunyai niat dan tujuan yang baik. Yang ketiga yaitu bazar workshop public speaking yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019. Kelebihannya yaitu peserta yang datang akan berkunjung ke tempat stand bazar tersebut karena lokasi yang tepat berada di depan ruangan workshop. Kekurangannya yaitu cuaca panas karena tepat berada di luar ruangan. Solusinya yaitu seharusnya dibuatkan tenda untuk stand tersebut. Yang keempat yaitu Bazar Aksara. Program ini terlaksana pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2019. Adapun kelebihannya, bazar tersebut juga sekaligus memeriahkan acara aksara. Kekurangannya yaitu kurang kondusif karena menjaga stand bazar sedikit. Solusinya yaitu meminta bantuan orang yang bisa dipercaya untuk menjaga stand. Yang kelima yaitu Seminar Persiapan Bisnis dan Usaha atau SPBU, terlaksana pada tanggal 29 Januari 2019. Kelebihannya yaitu memberikan wawasan serta pengetahuan tentang berwirausaha agar santri bisa termotivasi. Kekurangannya yaitu masih banyak peserta yang tidak hadir. Solusinya memberikan sanksi yang tegas kepada peserta yang tidak hadir. Yang keenam yaitu Market Day tidak terlaksana dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sekian penyampaian laporan pertanggungjawaban program kerja Masa Jihad 2019-2020. Kami dari jajaran Tashkil Masa Jihad 2019-2020 memohon maaf apabila selama kami menjabat terdapat banyak kesalahan. Kami berharap Masa Jihad selanjutnya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.